Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga di malam hari ini kita bisa bermajlis di majlis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islami untuk perbaikan masyarakat muslim atau individu muslim, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemarin sudah kita sampaikan materi tambahan dari syarah Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah, dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Wa illam fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Maksudnya hatinya tidak ridho dengan kemungkaran tersebut, namun dia nggak mampu mengingkari dengan tangannya, dia nggak mampu mengingkari dengan lisannya, maka dia hatinya nggak ridho, maka itu sudah cukup. Karenanya Imam Ahmad ketika didatangi oleh fuqaha Baghdad, oleh orang-orang Baghdad, diajak untuk memberontak kepada khalifah ketika itu, maka Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkar fi qulubikum. Yang wajib atas kalian adalah mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala tasfiku dima'akum ma'a dima'il muslimina ma'akum. Dan jangan kalian menumpahkan darah kalian bersamaan dengan darah kaum muslimin. As-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Kata Imam Ahmad, bersabar dengan kondisi kita yang sekarang ini lebih baik daripada kondisi fitnah, kondisi kacau balau. Tusfaku ad-dima, di mana darah tertumpah di masa-masa fitnah itu. Ya, kemudian watuntahaku al-maharim, ya, kehormatan-kehormatan dikoyak-koyak, dicabe-cabe kehormatan manusia. Demikian juga dengan watu khadul amwal, harta-harta manusia dirampas, ya, seperti yang fenomena kita saksikan di negeri kita. Ya, maka bersabar dengan kondisi yang ada itu jauh lebih baik daripada kondisi fitnah.
Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan negeri kita dari segala macam bentuk fitnah. Baik, kemudian kita lanjutkan sampai pada wasailul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sarana-sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini belum ya? Nah, sarana-sarana dalam amar ma'ruf nahi munkar. Awalan, yang pertama, al-khutbatu yaumal jum'ati wal aidain. Di antara sarana yang bagus untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran adalah khutbah Jumat dan khutbah 2 hari raya Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Yubayyinul khatib anwa'al munkarat, di mana khatib menyampaikan macam-macam kemungkaran di khutbah itu. Karena khutbah ini menjadi sarana yang sangat vital karena berbeda sama kajian. Kalau kajian itu rata-rata yang datang adalah talibul ilm, memang orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau khutbah Jumat yang datang siapa? Awam, umum. Ya, maka di situ disampaikan hal-hal yang mungkin bagi orang-orang awam itu mereka nggak pernah tahu kalau ternyata itu nggak boleh. Ternyata kita diperintahkan untuk ini. Mereka baru tahunya adalah ketika khutbah Jumat. Makanya khotib itu dituntut untuk betul-betul bisa memanfaatkan waktu khutbah Jumat yang singkat sehingga bisa memberikan athar, bisa memberikan dampak kepada para jamaah ketika itu. Dan yang paling penting, mereka diingatkan untuk bertauhid kepada Allah dan untuk meninggalkan syirik. Itu yang paling ditekankan. Karena terkadang mereka nggak pernah datang ke majelis ilmu, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Mereka hanya datang ketika khutbah Jumat mendengarkan. Jadi ilmu itu hanya didapatkan ketika khutbah Jumat. Justru terkadang dari khutbah Jumat itulah mereka mendapatkan kesadaran, mereka mendapatkan hidayah, sehingga setelah itu mereka mulai sadar untuk pentingnya belajar menuntut ilmu. Awalnya dari khutbah Jumat itu kebanyakan. Ya. Maka ini adalah wasilah yang sangat penting ketika khutbah Jumat atau sholat Id. Sama, sholat Id seperti khutbah Jumat. Yang hadir apakah penuntut ilmu saja? Tidak. Yang hadir orang-orang awam. Kemudian yang kedua, al-muhadharah awil maqalah fil majallah aw sahifatin li bayani amradil mujtama' wa i'ta'il ilaji syafi. Di antara sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah al-muhadharah, yaitu pengajian-pengajian, seminar-seminar dan yang semisal dengannya. Atau al-maqalah, artikel-artikel yang dimuat di majalah-majalah atau dimuat di koran-koran untuk menjelaskan penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat, sekaligus memberikan solusi kepada mereka yang bisa menyembuhkan dari penyakit itu, terutama penyakit syirik, ya, penyakit kebid'ahan, kemaksiatan. Nah, itu dijelaskan ketika kajian. Bedanya kalau kajian itu waktunya lebih luas, sehingga bisa menjelaskan lebih rinci. Tapi kalau khutbah itu singkat dan sifatnya itu hanya sebatas litanbih, ya, untuk menggugah saja. Makanya rata-rata antum kalau hadir di khutbah Jumat, materinya itu antum ketahui atau antum belum tahu? Sudah tahu, tapi antum diingatkan, ya, diberi peringatan lagi, sehingga antum sadar. Antum sudah tahu ilmunya, sudah pernah mendengar tentang ilmu tersebut, namun khatib menyampaikan untuk membangkitkan semangat antum kembali. Itu khutbah. Berbeda dengan kajian. Ya, kalau kajian terkadang diperinci hal-hal yang kebanyakan di antara kita mungkin nggak tahu, baru pertama kali tahu ketika kajian itu, rincian-rincian itu. Demikian juga tulisan-tulisan. Kemudian yang ketiga, Alkitab. Kalau tadi artikel yang dimuat di majalah atau koran, yang ketiga ini adalah Alkitab, yaitu menulis buku.
Ya'ridul muallif ma yuridu bayanahu linnasi min afkarin li islahin nas. Di mana seorang penulis buku itu memaparkan di dalam bukunya tersebut apa-apa yang memang penting untuk dijelaskan kepada manusia dari pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang tujuannya adalah li islahin nas, untuk perbaikan masyarakat. Nah, ditulis di dalam buku-buku tersebut penjelasan-penjelasan yang fungsinya untuk perbaikan masyarakat. Kemudian yang keempat, al-mau'idhah. Ya, al-mau'idhah, ya, wejangan, ya, nasihat. Takunu fi majlisin fayatakallamu ahadul hadirina mathalan an adrarid dukhan al-jismiyati wal maliyah. Nah, kalau mau'idhah ini biasanya disampaikan di tempat-tempat yang enggak resmi lah, atau misalnya di tongkrongan, di majelis, di mana seorang yang cangkruk lah, tapi kalau cangkruk istilahnya kok elek ngono, cangkruk. Ya, nongkrong lah istilahnya. Antum duduk mungkin lagi di mana lah, ya lagi di halte atau di bandara, antum duduk. Maka di situ ada seorang di antara yang hadir menyampaikan tentang kemungkaran. Kalau contohnya di sini tentang bahaya rokok bagi kesehatan atau bagi finansial misalnya, atau apapun itu, nggak cuma rokok. Intinya seorang yang ada di majelis itu menyampaikan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat yang penting untuk mustami' yang lain, para hadirin yang lain. Kemudian an-nasihah. Yang kelima adalah nasihat. Sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah nasihat. Nasihat bisa bentuknya saran, ya, atau kritik. Takunu bainal akh wa akhihi sirron. Antara yang menasehati dengan saudaranya secara rahasia. Karena nasihat ini lebih berkaitan dengan dosanya dia yang itu merupakan aib baginya. Jadi kalau Anda dapati saudara Anda punya aib, dia melakukan suatu perbuatan dosa yang dia nggak sebarkan dosanya itu, alias antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok kepek ini konangannya ketahuan. Lah kok ketahuan sama antum, kepergok. Maka menasehatinya gimana? Di depan umum? Enggak, rahasia. Nasihat secara rahasia. Sampaikan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, sesungguhnya minum khamr itu haram. Allah berfirman ini. Ya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya zina itu haram misalnya. Adapun kalau dia menampakkan maksiatnya, bahkan mengajak manusia kepada kemungkaran, maka ini mengingkarinya, menasehatinya gimana? Terang-terangan. Menasehatinya tidak empat mata rahasia, tapi di depan umum. Ya, sebagaimana dai-dai yang sesat itu memperingatkannya, menasehatinya di depan umum, karena kesesatannya juga di depan umum. Maka jangan kebolak-balik. Yang dai sesat menyebarkan kesesatannya di depan umum, ketika dibantah harus jabri. Kenapa nggak japri dulu? Lapo japri? Ya, ngapain dinasihati secara japri? Lawang kesesatannya di mana? Di depan umum. Sebaliknya, yang kesalahannya sembunyi-sembunyi malah justru diekspos di depan umum. Ya, ini wailul lil mutaffifin. Ya, orang-orang yang timbangannya kebalik. Halal buat dia, haram buat orang lain. Kalau buat dia nggak pakai japri-japrian, langsung dia sebarkan aib orang lain. Tapi kalau orang lain yang menyebarkannya, harus japri dulu. Wah, ini fulan merusak kehormatan orang lain. Enggak, haknya memang demikian. Al-munkar idza kana alaniyah yajib ingkaruhu alaniyah. Kemungkaran kalau alaniyah, terang-terangan, maka diingkari secara terang-terangan juga. Illas sultan, kecuali penguasa. Penguasa ketika melakukan kemungkaran secara terang-terangan, boleh nggak diingkari terang-terangan? Tetap nggak boleh. Loh, kok beda hukumnya sama orang biasa? Syariat yang membedakan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha.
Agama adalah nasihat. Liman, bagi siapa? Lillah. Nasihat untuk Allah bukan berarti menasehati Allah, bukan. Artinya kita menunaikan hak Allah. Wali kitab, wali rasulihi, wali kitabihi, untuk rasulnya, untuk kitabnya. Perhatikan yang terakhir, wali a'immatil muslimin wa amatihim, bagi pemimpin dan keumuman kaum muslimin. Lihat, dibedakan antara nasihat kepada pemimpin dengan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Dan Nabi memberikan caranya, man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin dengan sebuah nasihat, maka jangan ditampakkan di depan umum. Ya, meskipun pemimpinnya itu berbuat kemungkaran secara terang-terangan, tapi tetap Nabi menyuruh jangan ditampakkan di depan umum nasihatnya. Ya, karena pemimpin ini ketika dinasihati di depan umum, maka pengaruhnya besar kepada rakyat. Ya, bisa menyebabkan hilangnya keamanan di negeri itu. Tapi Nabi memberikan cara, walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangannya, wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadzak, kalau nasihatmu diterima, maka itu yang diharapkan. Wa illa, kalau nasihatmu, kritikanmu tidak diterima, apa? Datangkan masa yang lebih besar? Melakukan aksi bakar-bakar? Hendak. Nabi mengatakan, wa illa kana qad addalladzi alaihi. Kalau tidak diterima, selesai. Kau sudah menunaikan tugasmu. Ya, karena namanya nasihati, apa maksud? Tidak. Sudah cukup sampaikan nasihat. Diterima nggak diterima bukan urusan dia. Ya, namanya penasehat itu bukan memaksa. Ya. Maka ini cara dari Nabi SAW. Dan syariat tidak membedakan apakah pemimpinnya itu bentuknya khalifah atau raja atau perdana menteri atau presiden, tidak dibedakan sama syariat. Jadi sesat kalau ada yang mengatakan hadis tadi itu kalau pemimpinnya bentuknya khalifah. Tapi kalau pemimpinnya itu presiden, sistemnya demokrasi, boleh menasehati dengan demonstrasi. Ini sesat. Syariat tidak membedakan. Yang penting dia adalah seorang waliul amr yang punya kekuasaan, punya wilayah kekuasaan atas kaum muslimin, maka berlaku padanya hadis-hadis tentang waliul amr. Kata beliau, nasihat antara seorang dengan saudaranya secara rahasia, litarki khatamid dhahab, misalnya untuk meninggalkan pakai cincin emas. Ada seorang laki-laki pakai cincin emas misalnya, dinasihati secara sembunyi-sembunyi, meskipun cincin emasnya ditampakkan di depan umum, namun nasihatnya secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW pernah mendapati ada seorang sahabat yang pakai cincin dari emas. Kemudian Nabi mengambil cincin emas tersebut dan membuangnya. Seraya mengatakan, ya'midu ahadukum ala jamratin minan nar fayuj'alu fi yadihi. Salah seorang di antara kalian kelak akan menggenggam bara api dari neraka, kemudian bara api ini diletakkan di tangannya. Ya. Nabi langsung membuangnya. Datang seorang kemudian mengatakan kepada sang pemilik cincin tadi, khud khatamaka wantafi' bihi. Ambil itu cincinmu. Meskipun nggak kau pakai, minimal masih bisa apa? Dijual. Masih bermanfaat. Dia mengatakan, la wallahi ma akhuduhu wa qad tarahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambilnya karena itu sudah dibuang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu. Kalau kita, coba eman, nggak tak pakai kok, ya, tak kasihkan istri, ya, atau tak jual misalnya. Ini sahabat nggak takut ya, karena sudah dibuang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi boleh langsung mengambil? Karena Nabi apa? Pemimpin, penguasa. Antum jangan niru. Ngelihat ada laki-laki pakai cincin emas langsung diambil, oh dikepui antum. Ya, tapi kalau anak antum misalnya,
Antum punya anak laki-laki pakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai tende emas, alhamdulillah, boleh antum ambil? Ambil langsung. Anak tetangga jangan, nasihati dengan lisan, sampaikan kepada dia. Au tahdhiruhu min tarkis shalah, atau menasehatinya, memperingatkannya dari meninggalkan sholat. Dia meninggalkan sholat, kemudian kita peringatkan dia tentang bahaya meninggalkan sholat. Au tahdhiruhu min du'ai ghairillah, atau memperingatkan dia dari berdoa kepada selain Allah, yaitu syirik. Diperingatkan, dinasihati. Kemudian yang keenam, ar-risalah. Di antara bentuk atau wasilah untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan ar-risalah, yaitu dengan surat. Min afyadil wasail, surat ini termasuk di antara wasilah yang sangat berfaedah, bermanfaat. Fa kullu insanin yastati' an yaqra'a sahifatin qalilatin anis salati awil jihad awiz zakah. Kalau sekarang mungkin lewat ini ya. Apa ayo SMS ini. Ya, WA, ya lewat WA. Ya, surat. Setiap manusia pasti, setiap orang pasti mampu untuk membaca tulisan yang singkat. Ya, karena namanya surat itu nggak mungkin banyak-banyak, pasti singkat-singkat. Ya, dikasih surat tentang sholat, tentang jihad, awiz zakah, tentang zakat, aw anil kabair, atau surat tentang dosa-dosa besar, kadu'ail amwat, seperti berdoa kepada mayit-mayit, orang-orang yang telah mati, wa talabil madad minhum, minta pertolongan kepada orang yang telah mati, wa ghairi dzalik, atau yang selain itu. Ya, melalui surat. Ini juga termasuk di antara wasilah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, syurutul amir. Syarat orang yang amar ma'ruf. Ya, syarat-syarat orang yang amar ma'ruf. Jadi orang yang mau melakukan amar ma'ruf, syarat-syaratnya kata beliau, yang pertama, an yakuna amruhu wa nahyuhu birifqin walinin. Hendaklah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu, dia melakukannya dengan lemah lembut, ya, dengan tulus kasih sayang, ya, dengan cara yang lemah lembut. Hatta takbalahun nufus, sehingga hati orang yang dinasehati itu menerimanya. Qala ta'ala mukhatiban Musa wa Harun. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun, karena dia telah tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Fir'aun ini, ya, Fir'aun tetap diperingatkan dengan lemah lembut. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berlemah lembut kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar dia mau mengingat atau dia mau mengambil peringatan darimu, au yakhsha, atau agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perhatikan dalam ayat ini surat Toha. Fir'aun kita tahu penguasa yang kufur, bengis. Kemudian Musa dan Harun adalah dua orang nabi yang mulia dari Bani Israel. Allah perintahkan untuk menasehati Fir'aun, ya, mengajak Fir'aun kepada kebaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan ucapan yang lemah lembut. Maka bandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang yang menasehati pemimpin. Pemimpin sekarang tidak lebih kufur daripada Fir'aun. Tapi gitu kalau kata orang-orang Khawarij, dai-dainya Khawarij ini, mereka mengatakan bahwasanya Fir'aun lebih baik daripada presiden sekarang. Ya, kita pernah dengar dulu waktu zamannya Pak SBY itu, di daerah kita itu sempat dulu yang khotib dari kalangan mereka, dari kalangan takfiriyun. Ya, dulu mereka populer, digandrungi sama sebagian orang, tiap Jumat bagi-bagi buletin.
Buletinnya namanya Sautul Jihad. Ya. Gambare uang numpak jaran bawa pedang ini. Waduh. Sautul Jihad nama buletinnya. Pernah di buletinnya itu mengkafirkan pemimpin mulai dari presiden sampai RT RW. Ya. Siapapun yang berada di bawah kekuasaan Tohut, ya katanya dia, siapapun yang berada di bawah kekuasaan Tohut maka dia syirik, kafir. Ya, ternyata dilihat di buletinnya itu, buletin ini diterbitkan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Kemenkumham nomor sekian dan sekian. Ini maring terlihat maling. Dia sendiri yayasannya di bawah Departemen Tohut. Ya, dibantah sama Ustadz Abdurrahman. Besoknya dihilangkan itu Kemenkumhamnya itu. Ya. Nah pernah itu ada salah satu dari mereka naik ke atas mimbar. Dai-nya baru berapa bulan yang lalu keluar dari penjara, masih bergentayangan di Surabaya, hati-hatian tuh. Dia mengatakan bahwasanya Fir'aun lebih baik daripada presiden yang sekarang ini. Karena Fir'aun meskipun kafir, tapi dia mensejahterakan rakyatnya. Adapun pemimpin sekarang sudah kafir, menyengsarakan rakyat. Nauzubillah. Itu ya itu pemikiran mereka demikian. Adapun Ahlus Sunnah enggak. Fir'aun meskipun kafir, namun tetap diperintahkan, Musa dan Harun diperintahkan untuk berbicara dengan lemah lembut. Adapun pemimpin kita sekarang bukan kafir seperti Fir'aun, dan yang menasehati tidak lebih baik daripada Musa. Tapi kenapa kok nasihatnya kasar, keras, penuh dengan caci maki? Kata beliau, hendaknya orang yang memberi amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia secara asal dengan lin, dengan kelemah lembutan. Fa idza ra'aita insanan yashtumu wa yakfur. Ketika engkau mendapati ada seseorang yang mencela, mencaci maki, atau dia orang yang kafir, fansahu birifqin, maka nasihati dia dengan lemah lembut. Watlub minhu, mintalah kepadanya an yasta'idza billah minasyaitonir rajim. Ya, nasihati dia untuk minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Alladzi kana sababan fi hadzal syatm, yang setan inilah menjadi sebab dia suka mencaci maki. Ya, lisannya itu kotor, suka mencaci maki, itu gara-gara syaitan. Maka minta perlindungan kepada Allah. Wa annallaha alladzi khalaqana wa an'ama 'alaina bi ni'amin katsiratin yastahiqqu syukr. Dan sampaikan kepada dia bahwa Allah yang telah menciptakan kita dan yang memberi nikmat kepada kita dengan nikmat-nikmat yang banyak, dialah yang layak untuk disyukuri. Wa anna hadzal kufra la yujdi naf'an, dan sampaikan kepadanya bahwa kekufuran yang dia lakukan itu tidak mendatangkan manfaat kepadanya. Bal yakunu sababan fi syaqa'id dunya wa adzabil akhirah. Sampaikan kepadanya justru kekufuranmu itu kelak akan menjadi sebab kesengsaraanmu di dunia dan di akhirat, siksa di akhirat. Tsumma ta'muruhu bitaubah, kemudian kau perintahkan dia untuk bertobat dari kekufurannya, wal istighfar, dan beristighfar. Ya, maka secara asal sudah kita sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan lemah lembut. Kemudian ini berubah bisa dengan cara yang lebih tegas, tergantung dari orang yang sedang kita hadapi, dan juga tergantung jenis kemungkaran yang sedang kita ingkari. Itu berbeda-beda. Namun settingan awalnya, namanya nasihat itu harus dengan apa dulu? Lemah lembut. Baru kalau dibutuhkan tegas, maka tegas. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, Nabi SAW membedakan antara mengingkari, menasehati orang yang kencing di masjid,
dengan Mu'adz bin Jabal yang mengimami sholat dengan sholat yang panjang. Yang satu, Nabi menyikapinya dengan keras kepada Mu'adz, sedangkan yang kenceng di masjid Nabi sikapi dengan lemah lembut. Karena Nabi melihat kondisi orangnya yang berbeda. Yang satu, orang Badui, jahil, nggak punya ilmu, maka dinasehati oleh Nabi dengan lemah lembut. Sedangkan yang Mu'adz bin Jabal tergolong alim, orang yang berilmu. Buktinya Mu'adz bin Jabal ditugaskan Nabi kemana? Ke Yaman untuk berdakwah. Dan Nabi tidak mengutus kecuali orang yang berilmu. Ya, jadi kalau jamaah tabligh maki dalil itu, tuh Mu'adz bin Jabal khuruj. Nah, iya, mereka bilang Mu'adz bin Jabal khuruj ke Yaman. Maka sampaikan, iya, Mu'adz bin Jabal sudah apa? Sudah berilmu. Lain te baru tobat langsung apa? Khuruj, bawa kompor, bawa pemean. Iya. Belajar dulu, jangan disibukkan dengan dakwah. Antum misalnya punya 2 anak. Yang satu sudah SMA kuliah. Yang satu masih kecil, yang umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, yang masih kecil ini pas antum gendong, jenggot antum ditarik-tarik gitu. Ya. Antum tetap mengingkari, cuman dengan bahasa anak-anak kan. Ya, jangan ditarik-tarik jenggotnya Abi, sakit. Ayo minta maaf sama Abi, kan gitu kan, lemah lembut. Ayo minta maaf sama Abi, nggak boleh narik-narik jenggotnya Abi, Abinya sakit. Kakaknya yang sudah SMA tadi ngelihat, kok Abi responnya biasa ya? Ya. Coba sama dia, tarik. Sama nggak respon antum? Hah? Kalau sama ya, ya minimal coret dari kakak gitu kan. Nomor 2, an ya'rifal halal wal haram fima ya'muru bih. Hendaklah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang halal sehingga dia perintahkan kepada yang halal, dan dia tahu yang haram sehingga dia cegah dari yang haram. Nah, kebanyakan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar belum tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang maksiat. Sehingga yang taat malah diingkari, yang maksiat malah diperintahkan, bukan dibiarkan, diajak, diseru manusia untuk kepada maksiat itu. Yang sunnah malah diingkari, yang bid'ah malah diajak. Ya, karena ini tadi tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Hatta yanfa' wa la yadur bi jahlihi. Kalau dia nggak tahu mana yang halal dan yang haram, maka amar ma'ruf nahi mungkarnya itu nggak bermanfaat. Ya, tapi kalau dia tahu, maka itu bermanfaat dan tidak memudaratkan. Kemudian yang ketiga, yahsunu bil amir an yakuna mutabbiqan lima ya'muru bih. Hasuna yahsunu, lebih baik, sebaiknya. Berarti ini bukan syarat. Ya, berarti ini bukan syarat. Karena perhatikan kata-katanya di sini, yahsunu, sebaiknya. Situ terjemahkan apa? Wajib. Penyeru dakwah wajib. Iya, kalau yang wajib memang wajib. Tapi di sini nggak mutlak. Bukan mustahab, gini loh. Betul kalau perkara-perkara yang diwajibkan kayak sholat. Iya. Jangankan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang nggak amar ma'ruf nahi mungkar saja tetap apa sholatnya? Tetap wajib. Ngerti tidak maksudnya? Jadi kalau Anda katakan itu wajib, berarti semua apapun yang diseru sama dia, maka bagi dia wajib. Kayak gitu nggak hukumnya? Enggak. Misalnya ya, Ana mengajak antum untuk menyeru antum untuk puasa Senin Kemis. Apakah kemudian puasa Senin Kemis itu wajib buat Ana? Hah? Enggak. Tetap hukumnya apa? Mustahab.
Jadi antum jangan nanti misalnya ada teman antum ngajak, kamu ini yang apa namanya, ya tadi, kamu ini yang rajin puasa Senin Kemis gitu. Akhirnya antum puasa Senin Kemis, dia dewe gak poso. Antum jangan marah, kon dewe gak poso ngono. Loh, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau yang wajib, iya wajib. Dia nyuruh sholat tapi dia sendiri nggak sholat, ya. Nggak pakai nyuruh, dia tetap wajib apa? Tetap wajib sholat. Ini yang kita bahas adalah al-amir, orang yang mengajak, menyeru manusia. Maka sebaiknya dia menjalankan apa yang dia perintahkan itu. Kalau itu sunnah, sebaiknya dia juga mengerjakan yang sunnah itu. Pernah kita sampaikan, apakah menjadi syarat orang yang mengingkari kemungkaran, dia itu harus sempurna alias dia tidak melakukan kemungkaran sama sekali? Tidak. Pernah kita sampaikan seorang yang ngerokok, ketika mendapati anaknya yang masih kecil ngerokok juga, apakah sang bapak membiarkannya atau mengingkarinya? Padahal dia masih ngerokok. Tetap itu salah ya, jangan dianggap itu benar. Itu salah. Harusnya dia juga berhenti merokok. Tapi jangan sampai kemudian nunggu berhenti ngerokok baru ngelarang anaknya. Ini lebih salah, berarti double duanya. Apa duanya kok double? Double ya dua wesan. Dosanya double. Ya. Larang, cegah. Tapi kau juga wajib apa? Berhenti. Ya. Karena ada orang-orang yang tadi mempersyaratkan harus perfect, nggak boleh ada salah, nggak boleh ada cacat, baru boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita banyak dosanya, banyak cacatnya, ya sudahlah, kita sibukkan dengan memperbaiki diri, biarkan orang lain berbuat kemungkaran. Ini keliru, double dosanya. Betul, kita memperbaiki diri sendiri, tapi kenapa emangnya kalau bersamaan dengan itu kita juga mengingatkan kemungkaran orang lain? Apa itu? Ada kok kalimat-kalimat yang katanya dianggap bijak, namun itu justru ingin untuk menghilangkan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang itu harus seperti malaikat, bersih, nggak ada dosa, baru kemudian boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dipersyaratkan seperti ini, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Karena setiap orang pasti apa? Kullu bani Adam khata'. Ya, semua manusia pasti ada kekeliruan. Jadi jangan nunggu sempurna baru amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak. Betul, kita memperbaiki diri kita terus. Kita bertobat, kita beristighfar atas semua dosa-dosa kita. Namun jangan sampai nunggu sempurna baru kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebaiknya bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mempraktekkan apa yang dia sampaikan itu. Kalau wajib maka tetap wajib, kalau sunnah maka sunnah, kalau haram maka tetap haram dikerjakan, ya, kalau makruh maka dia makruh juga, ya. Tapi sebaiknya sesuai antara yang dia sampaikan dengan yang dia kerjakan. Mubta'idan amma yunha anhu, menjauhkan diri dari apa-apa yang dia melarang orang lain darinya, ya. Sebaiknya seperti bapak tadi, memang yang lebih perfect, bapaknya berhenti ngerokok, anaknya dilarang dari ngerokok. Anaknya dilarang ngerokok, bapaknya juga berhenti ngerokok, itu perfect. Tapi kalau bapaknya ngerokok, anaknya dilarang dari ngerokok, nggak apa-apa, minimal berkurang dosanya. Ya enggak? Ya, dosanya berkurang. Hatta takunal faidatu atamma wa anfa. Ya, sehingga kalau kau melakukan apa yang kau perintahkan kepada orang lain, atau apa yang kau cegah, apa yang kau ingkari dari orang lain, kau juga meninggalkannya, maka itu faedahnya lebih sempurna dan lebih bermanfaat. Karena namanya orang itu kan kadang ngelihat dari yang menyampaikannya. Oh, dewe ngono kok. Padahal dia tahu hukumnya. Dewe ngerokok kok, anaknya biasanya. Gak oleh rokokan ambil bapak. Bapak dewe ngerokok kok loh.
Akhirnya nasihatnya jadi mental. Gara-gara yang menyampaikan nasihat, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Tapi kalau dia ikut menjalankannya juga, maka ini lebih kena amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya maksudnya? Lebih kena dan lebih bermanfaat. Qala ta'ala mukhatiban man ya'mur wa la ya'mal. Allah berfirman, berbicara kepada orang yang bisanya cuman memerintahkan tapi dia nggak mengamalkan apa yang dia perintahkan itu. Dalam surat Al-Baqarah ini sebenarnya kepada Bani Israel, tapi berlaku buat umum yang mirip seperti Bani Israel. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian yang megang kitab? Afala ta'qilun, nandi utakmu, begitu. Jadi dulu Bani Israel, di antara semua bangsa yang ada, ini sebelum diutusnya Nabi ya, yang punya informasi tentang Nabi, ciri-cirinya, terus kemudian turunnya, hijrahnya kemana Nabi itu, ciri-cirinya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, yang punya informasi tentang itu cuma siapa? Bani Israel. Orang Arab nggak punya informasi tentang itu, karena orang Arab nggak punya kitab. Mereka beragama dengan jahiliyah, tidak dibawa kitab. Orang Bani Israel, Yahudi, punya Taurat. Maka sebelum diutusnya Nabi, Yahudi ini sering mengajak orang-orang Arab untuk beriman kepada Nabi kalau Nabinya nanti datang. Iya, mereka sering mengajak orang-orang Arab untuk beriman kepada Nabi mereka. Tapi ketika Nabinya datang, justru mereka apa? Mengingkarinya. Makanya ayat sebelumnya, wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kafir kepada Nabi itu. Iya, kalian yang harusnya menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, karena kalian yang punya kitab. Tapi justru mereka menjadi orang yang pertama kali kufur kepada Nabi. Ya. Maka ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Mereka menyuruh orang-orang Arab beriman kepada Nabi, tapi mereka sendiri tidak beriman kepada Nabi. Padahal wahum yatlunal kitab, mereka yang membaca kitab. Orang Arab nggak pernah baca kitab. Mereka adalah bangsa yang ummi, nggak bisa baca. Ya, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tadi nang di utekmu. Wa 'alal mubtala an yuhdar mimma huwa waqi' fihi mu'tarifan bi khata'ihi. Dan bagi orang yang jatuh dalam kemaksiatan, yang berdosa, al-mubtala artinya yang diuji dengan dosa, maka hendaklah dia waspada. Ya, hendaklah dia waspada dari apa-apa yang waqi'. Yang waqi' artinya balasan Allah yang bisa menimpa dirinya kapan saja karena sebab dosa-dosanya itu tadi. Jadi orang yang berbuat dosa, dia waspada kalau balasan dari Allah itu akan menimpa dirinya. Dan orang yang berdosa, ini tadi disebutkan mu'tarifan bi khoto'ihi. Kunci pertama untuk bertobat adalah yakini, ketahuilah perbuatanmu itu salah. Itu dulu, itu sudah modal besar orang untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau sejak awal dia nggak menganggap perbuatannya itu salah, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa tobat. Makanya ahli bid'ah lebih disukai sama siapa? Iblis daripada ahli maksiat. Karena ahli bid'ah itu yang menganggap perbuatannya baik. Jadi ketika diperintahkan untuk tobat, ngamuk mereka. Beda sama ahli maksiat. Ahli maksiat tahu kalau perbuatannya salah. Sehingga ketika diingatkan untuk bermaksiat, diingatkan tentang siksa Allah, mereka sadar. Dan kemudian dari pembahasan ini juga, tidak mengapa orang memerintahkan kepada orang lain sedangkan dirinya tidak mengerjakannya karena ada halangan. Nah, itu nggak masalah.
Seperti misalnya saya memotivasi antum untuk melaksanakan haji, umroh. Padahal anak sendiri belum apa? Belum haji, belum umroh. Ini nggak masalah karena ada halangan. Yang jadi masalah kalau memang saya niat dari awal nggak mau haji, nggak mau umroh. Nah, ini baru masuk dalam ayat tadi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Orang mengingatkan manusia untuk banyak beramal soleh, ya, untuk membekali diri menghadapi kematian. Ya. Apakah harus mati dulu orangnya? Nah, kan enggak kan? Ya. Mengajak untuk mengingat kematian, mengingat alam akhirat. Apakah yang menyampaikan harus mati dulu? Repot kalau kayak gitu. Baik, kemudian yang keempat, an-nukhlisa fil amal. Hendaklah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus ikhlas dalam beramal, yakni dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus murni karena Allah, bukan untuk cari muka kepada orang yang diingkari atau untuk pansos. Nah, ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya hanya sebatas untuk pansos, enggak ikhlas karena Allah. Enggak. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah ibadah. Itu ibadah. Namanya ibadah harus terpenuhi dua syarat itu. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, maka antum kalau amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus diperhatikan dua hal ini. Harus ikhlas karena Allah dan harus mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak tadi Nabi membedakan antara mengingkari pemimpin dengan rakyat. Nabi membedakan antara mengingkari orang yang jahil dengan orang yang sudah berilmu, dibedakan sama Nabi SAW. Maka antum harus ngikuti caranya itu. Yang terang-terangan berbuat dosa diingkari oleh Nabi secara terang-terangan. Ya, kapan Nabi lemah lembut, kapan Nabi tegas keras. Nah, Nabi mengatakan tentang khawarij, al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Ini kasar atau halus? Ini keras, kasar. Bagian orang bahkan menganggap, wah, masa ceramah kok ya isinya anjing-anjing, itu apa itu? Hadis Nabi kok dibilang kasar. Nabi itu dipuji sama Allah akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, tapi sebagian orang bilang itu kasar karena nyebutin anjing-anjing katanya. Terus apa terus? Nah, patek, podo aja. Namun pernah kita sampaikan, ikhlas atau tidak itu berkaitan antara dia dengan Allah. Namun nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar yang dia sampaikan kepada antum, kalau memang itu di atas kebenaran, antum harus terima. Nggak boleh antum menuduh, oh kon gak ikhlas kon. Loh, enggak, kalau nasihatnya betul ya sudah terima. Ngerti ya maksudnya ya? Jangan kemudian koyo gak ikhlas ini. Soalnya dia ngasih nasihat sambil direkam, jadi no konten misalnya. Ya, sudah itu urusan dia sama Allah. Yang penting isi nasihatnya, ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu hak, ya, sesuai dengan bukti, sesuai dengan dalil, antum terima. Ya, dia yang nggak dapat pahala karena nggak ikhlas, ya, karena riya tadi. Wa nad'u lil mukhalifin bil hidayah, dan kita berdoa kepada orang-orang yang mukhalif, yang menyelisihi kita atau yang berdosa itu, kita mendoakan mereka hidayah. Wa yakunu lana al-'udhru 'indallah, sehingga kalau mereka tidak menerima amar ma'ruf nahi mungkar yang kita sampaikan, maka kita punya udzur di sisi Allah, bahwasanya kita sudah menyampaikan. Ini lebih jelasnya ada ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-164. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Dan ingatlah ketika sekelompok orang di antara kalian memberikan peringatan, di antara mereka memberikan peringatan kepada suatu kaum,
Seraya mengatakan Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Percuma kau ngasih peringatan kepada mereka. Allah akan menyiksa mereka, Allah akan membinasakan mereka. Jadi ngapain sudah kau ngasih peringatan kepada mereka, ngasih nasihat kepada mereka. Jadi maksudnya gini, antum dapati ada kaum yang kufur mereka ini. Kemudian mereka ini antum tahu mau dibinasakan. Mungkin gunung mau meletus misalnya, sehingga orang-orang yang kufur ini akan mati. Antum sempat-sempatnya memberi peringatan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Kata teman antum, lu lapo Allah akan membinasakan mereka. Atau bahkan teman antum mengatakan sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Podo wae mereka ini kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Apa kemudian tidak diberi peringatan? Enggak. Ini kenapa kok tetap diberi peringatan meskipun peringatan ini tidak mereka laksanakan, yaitu qalu ma'dziratan ila rabbikum. Itu sebagai bentuk aku berlepas diri kepada Allah, yakni kelak di hari kiamat aku mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku mendapatkan udzur, artinya aku sudah mendapatkan alasan melepas tanggung jawab. Wis, aku sudah menunaikan tugasku memberi peringatan kepada kalian. Ya, jadi sudah, aku diberi udzur apabila kalian tidak beriman. Ngerti ya maksudnya ya? Aku diberi udzur apabila kalian tidak beriman. Yang penting aku sudah menunaikan tanggung jawabku menyampaikan peringatan. Wala'allahum yattaqun. Dan juga tujuannya adalah supaya mereka bertakwa. Karena kita nggak tahu, terkadang nasihat amar ma'ruf nahi mungkar yang kita sampaikan seakan-akan kita menganggap percuma wong ini, angel kandhanane. Ya, percuma orang ini, sulit dinasehati. Jangan kemudian antum merasa putus asa, kemudian merasa rugi amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tadi. Tidak, itu sebagai tadi ma'dzirah, antum lepas tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Tapi kalau antum diam, tidak mengingkari kemungkarannya, tidak mengajaknya kepada yang ma'ruf, antum belum melepas tanggung jawab. Antum bertanggung jawab nanti ketika di hari kiamat. Kenapa antum tidak memberikan peringatan kepada mereka? Ya. Maka ini tuh bukan cuma tugas ustadz tok loh ya. Nanti antum bilang, tugasnya ustadz itu. Enggak. Masing-masing antum bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Minimal apa yang menjadi tanggung jawab antum, yaitu istri, anak-anak, ya, atau orang-orang terdekat. Ya, antum harus memberi peringatan untuk kelak di hari kiamat antum bertanggung, melepaskan tanggung jawab antum. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ayyakunal amiru syuja'an la yakhafu fillahi laumata laim wa yasbiru ala ma qad yusibuh. Hendaklah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang pemberani, bukan orang yang pengecut. Dia tidak takut dengan caci makian orang-orang yang mencacinya selama di jalan Allah, selama di jalan kebenaran dia nggak takut. Dan dia bersabar dengan apapun konsekuensi yang menimpa dirinya. Namun ini sudah pernah kita sampaikan, yaitu orang harus menimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Bukan berarti kemudian berani, maka kemudian dia melakukan apapun yang justru mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Enggak. Ya, berani di sini adalah ketika dia pandang bahwasanya maslahat lebih besar, maka dia sampaikan. Mafsadat yang dia dapatkan adalah mafsadat-mafsadat yang sejatinya adalah mafsadat yang ringan. Seperti kalau saya nanti menyampaikan ini, saya peringatkan mereka dari ini, maka nanti saya jadinya dibully. Emang kalau ente dibully kenapa? Loro. Ya, nanti follower saya turun di medsos, subscriber saya turun di medsos. Emang kenapa? Ya, kalau mafsadatnya seperti ini, jangan takut.
Ya. Tapi kalau mafsadatnya seperti misalnya dibunuh, ya kan, atau mungkin diteror dan yang lainnya, iya. Seperti misalnya antum nahi mungkar kepada pelaku syirik langsung di kuburannya. Ada orang lagi ngalap berkah di kuburan, antum datang. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Nah, itu antum yang dikubur. Ya kan? Mafsadatnya kan gitu. Anda Nabi saja tetap beliau mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Makanya di kota Mekah Nabi SAW melihat berhala-berhala ada di Ka'bah. Dan Nabi mengingkari itu dalam hatinya. Tapi apakah Nabi menghancurkan berhala itu? Tidak, karena mempertimbangkan apa? Maslahat dan mafsadat. Nabi dalam kondisi dhaif, dalam kondisi lemah. Baru kemudian ketika Nabi sudah punya kekuatan, Fathu Mekah, baru dihancurno itu berhala-berhala. Tapi ketika di kota Mekah enggak. Ini bukan berarti Nabi pengecut, enggak. Tapi mempertimbangkan tadi, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Jadi bedakan ya antara orang yang pengecut dengan orang yang memang mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Dan bedakan antara pemberani dengan orang yang konyol, bodoh. Iya, kayak tadi itu, wani ya fulan ya, seorang diri. Dia langsung datangi tempat kesyirikan, diingkari kesyirikannya langsung. Wani anjing, bukan berani itu, konyol itu. Bunuh diri itu namanya. Ya. Tapi secara asal seorang dia tidak takut ya dengan caci makian, tidak takut nanti mungkin apa sih yang dikhawatirkan biasanya, oh ya nanti nggak diundang lagi ceramah misalnya, takut dia menyampaikan yang hak. Enggak ya, dia nggak boleh takut dengan hal-hal yang demikian. Ini ketakutan-ketakutan yang tidak ditolerir. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, ana berhenti sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Jadi mengenai amalan dari munkar, khususnya orang tua kepada anak atau saudaranya. Kan di masyarakat umum kan banyak di ya. Orang tua itu banyak yang tidak sholat, menyuruh anaknya sholat. Terus maaf tidak bisa ngaji tapi tetap menyuruh anaknya ngaji. Nah, udah sholat, udah ngaji, ya pinter. Tapi orang tua tidak melakukan. Apakah nantinya amalan anaknya juga terhitung kepada orang tuanya? Sedangkan dia tidak melakukan tapi menyuruh kebaikan kepada anaknya atau saudaranya. Ya, kalau dia tidak melakukan karena menganggap tidak wajib, maka ini khawatir apa statusnya? Kufur. Nyuruh anaknya sholat, dia sendiri nggak sholat, tapi dengan meyakini bahwa nggak wajib sholat itu. Boleh sholat, boleh tidak. Kalau itu yang ada di dalam dirinya, maka kita khawatir dia kufur. Sehingga kalau dia statusnya kufur di sisi Allah, maka amalan anak tidak akan ada manfaatnya bagi orang tua tersebut. Tapi kalau dia meninggalkan sholat takasulan karena malas, tapi dia masih meyakini wajibnya sholat, maka ini kabair, termasuk diantara dosa besar. Dan amalan anaknya bisa jadi bermanfaat untuk dia. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan orang tua yang di akhirat dia dapati timbangannya berat. Maka dia bertanya, anna li hadza, dari mana aku mendapatkan amalan seberat ini? Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika, karena istighfar dari anakmu untukmu. Ya, ini bisa selama memang orangnya masih mukmin. Ya, tapi kalau tadi naudzubillah dia menganggap sholat itu sudah nggak wajib, ya, bisa sholat bisa tidak, maka ini khawatirnya kufur, statusnya kafir di sisi Allah, meskipun kita nggak mengkafirkan secara langsung, khawatir di sisi Allahnya. Ya, di sisi Allah dia kafir, maka amalan anak tidak akan ada manfaatnya. Nah, wallahu a'lam. Yang lain cukup? Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Gak ada.
Ya, betul. Apa batasan kita kepada mungkin saudara yang terdekat, Ustaz? Sering ya mungkin banyak dari kalangan kita tuh banyak yang nggak sholat gitu, Ustaz. Tapi kita hanya cuma batas waktu sholat, ayo sholat juga. Tapi kita nggak berani meninggalkan sholat itu seperti ini nggak berani. Cuma kita mengajak tuh apakah sudah amal-amal demikian, Ustaz? Kalau sholat mengingatkan gitu kita belum berani, Ustaz. Apakah itu kelemahan iman atau seperti apa, Ustaz? Tapi waktu sholat kita ingatkan, ayo sholat cuma sebatas itu. Ya. Ya, seorang mungkin beda-beda ya. Terkadang likul maqamin maqal. Setiap tempat itu ada kondisi tertentu untuk mengucapkannya. Kalau kondisi memungkinkan, misalnya tadi orang yang nggak sholat, kita punya waktu dengan dia ngobrol berdua misalnya, maka kita sampaikan ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat. Kita sampaikan kepada dia tentang wajibnya sholat, kita sampaikan kepada dia. Cuman kalau waktunya memang terbatas, di mana antum ketemu sama dia papasan, antum punya keperluan, dia punya keperluan, kemudian antum sampaikan tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat, antum sampaikan tentang dalil-dalil perintah sholat, ya gak gelem deh. Loh mas, aku saya ada urusan mas, ngamuk deh. Iya, saya masih ada urusan kok ceramah gitu. Maka cukup yang singkat. Sampaikan kepada dia, ya akhi, jangan lupa nanti sholat. Ya, jangan lupa nanti sholat. Sampaikan. Ada kita diingatkan dengan salah satu ikhwah itu. Kita biasanya kalau ketemu di jalan sama anak pang, ya, sama anak pang, ngamen, minta uang. Kemudian kita biasanya langsung nolak, ya kan? Nah, ada saudara kita ini malah ngasih uang ke dia. Ngasih uang ke dia tapi seraya minta waktu. Sebentar, saya mau ngomong. Muslim, iya muslim. Ya apa sholatnya kalian ini? Tidak bisa sholat, kita pakaiannya kayak gini. Sholat. Ya. Kalian minta uang seperti ini, sedangkan yang ngasih uang Allah. Pokoknya dia minta waktu untuk memberikan nasihat, meskipun dengan tadi ujung-ujungnya tetap bayar, dikasih uangnya itu, tapi minimal sudah sampai kepada dia. Kita nggak tahu dilaksanakan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi itu tadi dia minta waktu hanya untuk sebatas menyampaikan. Padahal kalau tak pikir-pikir waktu itu justru yang mendapatkan manfaat malah ya pengamennya ini tadi, sudah dapat fulus, dapat ilmu lagi, ya kan? Padahal tidak, dua-duanya sama-sama bermanfaat, ya. Nah, itu bisa diingatkan. Nah, wallahu a'lam. Tapi kalau sudah cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.